Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Prediksi admin soal partai final yang akan diisi oleh Carlsen versus Ding Liren meleset kawan. Malah keduanya bertemu di perebutan tempat ketiga setelah keduanya berhasil ditekuk di match di kedua babak semifinal tadi malam. Magnus Carlsen kalah dari Levon, Ding Liren kalah dari Vladislav Artiev di babak tiebreaks 2 kali permainan blitz. Dan ini kawan adalah kali pertamanya Levon Aronian bisa ke partai final selama keikutsertaannya di Chess Champion Tour sampai seri ke-7 ini. Di match di kedua babak semifinal tadi malam, Levon Aronian menang atas Magnus Carlsen dalam permainan rapid. 2 kali menang dan 2 kali remis memaksa permainan berlanjut ke tiebreaks. Dalam permainan 2 kali permainan blitz, kedua gamenya disapu bersih oleh Levon Aronian. Aronian pun melaju ke babak final. Sedangkan partai antara Ding Liren versus Vladislav Artiev di permainan game rapid pertama berakhir remis. Di game kedua Artiev menang, di game ketiga Ding Liren menang, dan di game keempat kembali Vladislav Artiev menang, memaksa permainan berlanjut ke tiebreaks. Di tiebreaks pun kawan, kembali di game pertama berakhir remis, dan di game kedua Vladislav Artiev berhasil mengalahkan Ding Liren, dan Vladislav Artiev pun berlanjut ke babak final bertemu Levon Aronian. Dan untuk pagi ini kita akan lihat gamenya Magnus Carlsen versus Levon Aronian di game blitz kedua mereka, dan kita langsung ke atas papan. Carlsen mengawali permainan pion E4, pion E5, kuda F3, kuda C6, gajah putih C4 pembukaan Italia, dan gajah hitam C5. Di sini kalian jika pegang putih bisa memainkan pion B4 untuk mencoba advance gambit. Tapi di game ini kita dapati permainan variasi Giojo Piano kawan. Pion C3 lanjut Carlsen, kuda hitam F6 balas Levon, pion D3, pion D6. Langkah-langkahnya masih cukup standar, masih sering dimainkan oleh pemain pemula atau pemain tingkat atas. Gajah putih G5, pion H6 mengusir gajah, gajah mundur ke H4, pion A6 menyiapkan peta bagi gajah mundur ke peta A7 bila diperlukan. Carlsen melanjutkan pengembangan kuda B ke D2, Levon menarik mundur gajah ke A7, dan kedua pemain rokade di langkah ke-9 ini. Sekarang pion A4 lanjut Carlsen. Ada beberapa game di database sampai posisi seperti ini di langkah ke-10 kawan. Dan beberapa langkah lanjutan hitam seperti pion G5 mengusir atau mengancam gajah, mengembangkan menteri ke peta E7, atau melanjutkan pengembangan gajah peta terang untuk menantang peta terang putih ini. Tapi di sini Levon memainkan kuda ke peta A5 menyerang gajah, dan kita dapati variasi baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya. Gajah putih mundur ke A2 oleh Carlsen. Sekarang pion G5 mengancam gajah, gajah mundur ke G3, dan kuda lompat ke H5. Kembali mengejar gajah, dan pastinya gajah di langkah berikutnya sudah tidak bisa bergerak lagi kawan. Di sini Levon pastinya akan pukul gajah putih petak gelap ini nanti. Dan Carlsen melanjutkan dengan pion B4 mengancam kuda. Kuda pukul gajah G3, dipukul balik oleh pion H, dan kuda hitam lompat ke C6 menghindari ancaman pion. Kuda putih lompat ke H2 balas Carlsen. Mungkin mempersiapkan pionnya ini didorong maju ke peta F4 kawan, atau memberikan jalan bagi menterinya ke peta H5. Di sini Levon merespon dengan langkah raja ke G7, memberikan backup bagi pion H6-nya. Juga mungkin mempersiapkan betengnya untuk digeser ke peta H8 kawan, untuk mendukung pion-pionnya ini untuk didorong maju ke depan nantinya. Carlsen melanjutkan dengan pion G4, menteri hitam F6, dan pion G3 lanjut Carlsen. Memberikan ruang bagi rajanya untuk bergerak maju ke peta G2, dan nanti akan mengsweep betengnya ke peta H1. Levon membalas dengan langkah kuda ke E7, raja putih ke G2, persiapan beteng untuk ditempatkan di peta H1. Kuda hitam lompat kembali ke G8, sekarang pion F4. Langkah pion F4 ini kawan, jika kita menganalisisnya menggunakan engine mengatakan langkah ini adalah langkah kesalahan dari putih.
Lebih baik putih memainkan pionnya maju ke F3 saja. Ini merupakan rekomendasi engine, langkah ini jauh lebih kuat daripada langkah pion maju ke F4 tadi pilihan Carlsen. Tapi Carlsen memainkan pion F4 ini menantang pion hitam, tantangan diterima, pion E pukul pion F4. Dan Carlsen tidak melanjutkan langkah pion pukul pion. Artinya Carlsen mengorbankan pion di sini. Pion D4 balas Carlsen ingin menguasai peta pusat. Kuda lompat kembali ke E7. Kuda putih lompat ke C4. Dan sekarang pion D5 balas Levon menantang pion putih. Tantangan ditolak, pion didorong maju ke E5 mengancam menteri. Menteri bergeser ke C6 dan pion B5. Lanjut Carlsen kembali membuat langkah pengorbanan pion. Pion A pukul pion B5, dipukul balik oleh pion A, dipukul balik oleh menteri hitam. Sekarang kuda putih lompat ke D2 menghindari ancaman pion. Levon melanjutkan dengan langkah kuda ke G6 memperbaiki posisi pertahanan rajanya. Menteri putih ke C2 dan Levon Aronian melanjutkan pengembangan gajah petak terangnya ke E6 dibalas gajah putih ke B1. Sekarang pion C5 lanjut Levon. Pada posisi ini kawan, Levon Aronian melewatkan sebuah kombinasi yang cukup menarik. Bisa dibilang kombinasi berikutnya merupakan langkah kemenangan bagi hitam. Mungkin karena ini permainan blitz kawan sehingga para pemain tidak menghitung terlalu dalam langkah-langkah yang akan dibuat. Pada posisi ini mungkin langkah gajah pukul pion D4 bisa jadi pertimbangan bagi hitam. Dan terlihat bahwa di sini lajur A sudah terbuka, kedua beteng saling berhadapan. Jika pion C pukul gajah hitam ini kawan, selanjutnya beteng hitam akan pukul beteng putih. Namun apabila pada posisi ini putih memilih beteng pukul beteng hitam di A8, selanjutnya ancaman skakmat pun tak akan terhentikan dengan langkah-langkah terbaik apapun. 10 langkah lagi akan kena skakmat. Saya akan berikan satu variasi saja. Beberapa langkah-langkah yang lain pun bisa terjadi pada posisi ini kawan. Tapi saya akan tunjukkan satu variasi saja kawan. Apabila raja bergeser ke H1, langkah skakmat pun bisa didapat oleh hitam pada posisi ini dan skakmat. Tapi sayangnya pada posisi seperti ini tadi kawan, Levon Aronian tidak pukul pion yang ada di D4 menggunakan gajah. Dia memilih memainkan pion C5. Dibalas Carlsen dengan langkah kuda D ke F3 untuk membuka akses bagi menteri putih mengontrol peta E2 agar tidak terjadi skak oleh menteri hitam tadi. Di sini Levon Aronian meneruskan pion C pukul pion D4. Carlsen tidak melanjutkan pion C pukul pion D4 ini kawan. Dia membuat langkah pengorbanan pertukaran perwira beteng pukul gajah dan dibalas dengan beteng pukul beteng oleh Aronian. Selanjutnya kuda pukul pion D4 mengancam menteri. Menteri bergeser ke B6. Kuda putih lompat kembali ke F5 skak. Jika hitam di sini pukul kuda putih ini kawan, selanjutnya akan dipukul balik oleh pion G mengancam kuda. Walaupun pada posisi ini posisi hitam pun masih tetap baik-baik saja dan tetap unggul. Tapi dengan variasi ini mungkin akan memberikan kesulitan tersendiri bagi Levon Aronian nanti. Oleh karena itu Levon memilih untuk melangkahkan rajanya saja ke peta H8. Sekarang kuda putih ke F3. Mengosongkan lajur H bagi beteng untuk bisa bergerak ke lajur H nanti untuk menyerang pion yang ada di peta H6 ini. Levon melanjutkan pion F pukul pion G3. Beteng putih ke H1. Menteri ke F2 skak menawarkan pertukaran menteri langsung diterima, dipukul balik oleh pion dan dipukul balik oleh raja. Sekarang beteng putih ke A1 mengepin gajah. Terlebih dahulu Magnus Carlsen pukul pion H6 skak. Raja bergeser ke G8. Sekarang gajah ke D3 dan beteng hitam digeser ke C8 mengincar pion C3. Carlsen membuat langkah kuda ke D4 dan kuda ke F4 mengancam gajah dan gajah putih bergerak ke F5 menantang pertukaran perwira atau gajah. Tantangan ditolak, Levon memilih pukul pion C3 dan di sini kawan di langkah ke-39 Magnus Carlsen menyerah. Waktu masih menyisakan 20 detik untuk Carlsen dan 42 detik untuk Levon. Pada posisi ini, posisi hitam sudah berada pada posisi kemenangan kawan.
Apabila permainan tetap dilanjutkan, jika putih salah melangkah, ancamannya adalah skakmat. Apabila permainan dilanjutkan dengan pertukaran perwira di sini kawan, selanjutnya ancaman skakmat tak akan terhentikan lagi dan skakmat. Mungkin langkah terbaik pada posisi ini, menggeser beteng turun ke H2, selanjutnya akan seperti ini kawan, gajah pukul gajah, dipukul balik oleh pion, beteng ke A2 skak, setelah raja penghindar, terjadi pertukaran beteng, dan dengan komposisi seperti ini, tidak perlu saya lanjutkan lagi kawan, sudah jelas hitam akan menang. Selain menang kualitas perwira, juga hitam menang jumlah pion. Dia mempunyai pion bebas di lajur B yang siap didorong walaupun cukup lama mendorongnya kawan. Pion-pion ini akan tetap bisa promosi kecuali putih mengorbankan kudanya nanti. Itulah kawan permainan bridge kedua mereka yang membuat Magnus Carlsen tersingkir di babak semifinal ini, mengantarkan Levon Aronian ke babak final bertemu dengan Vladislav Artemiev. Semoga permainan kedua pemain tadi bisa menghibur kawan-kawan di pagi ini kawan. Selamat berakhir pekan. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.